Halo sedulur semua, dimanapun penjenengan berada dan kapanpun penjenengan nonton video ini, semoga penjenengan selalu diberikan keselamatan, kesejahteraan, rezeki yang berlimpah, dan dijauhkan dari mara bahaya dan bencana. Dan semoga semua makhluk berbahagia. Sedulur, dalam video ini saya ingin membahas tentang bagaimana cara mengaktifkan cakra. Ya, ini memang saya ulang-ulang karena masih banyak saudara-saudara kita, sedulur kita yang belum tahu cara mengaktifkannya cakra. Sebelum sampai ke caranya, saya akan menjelaskan bahwa cakra dalam tubuh manusia itu ada banyak, ada hampir 366 cakra, tapi yang utama adalah 7. Yang utama adalah 7. Nah, cakra ini merupakan spot energi. Spot energi. Nah, di sini kalau kita ingin mempelajari Kundalini, energi Kundalini, maka kita harus tahu spot-spot energi kita. Yang pertama adalah cakra dasar. Itu adalah cakra muladhara, sering juga disebut muladhara atau cakra dasar. Ini bersifat inferior di dalam, jadi energi ke dalam. Nah, Kundalini itu munculnya dari situ, berada di dekat tulang ekor. Titiknya berada di dekat tulang ekor. Nah, di sini saya akan bahas semua sekalian fungsinya buat apa. Nah, kelenjar yang mempengaruhi muladhara atau cakra dasar ini adalah kelenjar perineum. Kelenjar perineum ini untuk apa? Nah, perineum ini adalah bersifat kreativitas, penciptaan, atau sering disebut juga kotak hitamnya manusia, black box-nya manusia. Kalau pesawat itu ada black box, ini di manusia juga ada. Nah, kotaknya di sini ini adalah dari masa ke masa, rekaman dari masa ke masa. Rekaman dari masa ke masa yang dulu sudah direkam oleh alam raya ataupun oleh roh kita yang dulu, yaitu jadi saya percaya dengan reinkarnasi, kehidupan yang langgeng, itu karena kita punya black box di sana. Nah, cara kerjanya gimana? Cara apa kerjanya dengan aktivitas seks. Aktivitas seks itu bukan hanya soal hubungan intim antar lawan jenis atau pasangannya, bukan. Aktivitas seks ini adalah aktivitas penciptaan. Jadi kita bisa menciptakan apapun, gerakan atau apapun itu melalui seks. Jadi jangan dipersempit bahwa seks itu adalah cuma hubungan suami istri, jangan. Nah, kalau penjenengan hanya ikut ciptaan orang lain, penjenengan hanya mengekor kepada ciptaan orang lain, artinya kehidupan seks Anda bermasalah. Daya cipta penjenengan bermasalah atau kelenjar perineumnya bermasalah. Nah, ini untuk yang pertama atau cakra muladhara, cakra dasar. Yang kedua adalah swasthistana atau cakra seks. Ini yang posterior. Jadi yang seks di sini beda diartikan dengan seks di muladhara ya. Kalau
seks di muladhara itu adalah memang daya untuk mencipta, kalau seks di sini ada relasi. Bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Nah, kelenjarnya yang mempengaruhi adalah kelenjar pankreas. Ini posterior ke atas. Nah, kelenjar pankreas ini berfungsi untuk apa? Ya disinilah kita diberikan untuk naluri bertahan hidup. Jadi, panjenengan butuh makan kalau lapar. Panjenengan bisa bertarung, panjenengan bisa menghindar, panjenengan bisa bergerak sesuai dengan naluri bertahan hidup. Yang mempengaruhi adalah kelenjar pankreas. Jadi kalau panjenengan misalnya ketemu orang inginnya gontok-gontokan terus, inginnya ayo tarung, ayo. Nah, ini bermasalah di kelenjar pankreas panjenengan. Artinya tidak selaras, artinya tertutup. Jadi hati-hati. Makan yang berlebihan itu juga bermasalah di pankreas panjenengan. Waspadai juga. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah manipura atau solar plexus. Ini di bawah pusar sedikit letaknya. Kalau tadi swastisthana itu adalah di alat kelamin, kalau sekarang di atasnya alat kelamin sedikit. Kelenjarnya apa? Adrenalin atau karosan. Rasa kekuatan. Adrenalin itu kelenjarnya yang mempengaruhi manipura, cakra seks. Ini adalah menentukan karakter evolusi. Jadi dari dulu leluhur kita selesai, terus kita berevolusi. Manusia itu berevolusi, beda dengan evolusi Darwin. Tapi kita memang selalu berevolusi, mencari yang terbaik dan terbaik nanti diturunkan kepada generasi penerusnya. Jadi kalau sekarang kita memberikan energi yang negatif, memberikan hal-hal yang kurang baik kepada diri kita sendiri, nanti kita akan menurunkan generasi yang kurang baik juga. Sama, jagat alit, jagat agni ini saling berpengaruh. Nanti bumi juga akan semakin kurang baik. Tapi kalau kita memberikan yang terbaik kepada alam ini dan kepada diri kita sendiri, maka kita akan menciptakan generasi penerus yang lebih baik daripada kita, sehingga bumi pun akan semakin baik. Nah, ini keterikatan antara jagat alit dan jagat ageng ditentukan oleh manipura ini. Nah, di sini juga selain untuk evolusi juga eksistensi, menegaskan identitas. Jadi kalau orang ingin butuh menikah, butuh rumah, butuh kendaraan, butuh dipuji, butuh dibanggakan orang lain, butuh dipandang, atau ada yang bilang cari muka. Nah, ini yang bermasalah di sini, di adrenalinnya atau manipuranya yang tidak selaras. Maka orang itu cenderung egonya tinggi, ingin mendapatkan pengakuan dari segalanya. Kalau bisa semua ini milik saya. Saya ini yang paling pandai. Saya ini bisa segalanya. Jadi anaknya memang pengen di sana dikalahkan, di sana dikalahkan, di sana menangan. Juara, menang sendiri. Saya pokoknya yang ini sebetulnya orangnya krisis identitas, krisis pengakuan, ketakutan kalau dia itu tidak diakui sama orang lain. Nah, hati-hati dengan kelenjar adrenalin panjenengan. Kalau semacam itu berarti panjenengan adrenalinnya tidak lancar atau tertutup, energi manipuranya tertutup. Nah,
dari 1, 2, 3 cakra tadi disebut cakra naluri hewani. Jadi memang belum bisa disebut manusia karena ini memang naluri hewani. Bertahan hidup, eksistensi, siapa yang menang. Nah, ini penjelasan yang pertama. Kemudian seseorang bisa disebut manusia ketika sudah mencapai cakra keempat atau cakra jantung atau anahata. Sama saja penyebutannya. Nah, di sini kelenjarnya namanya kelenjar timus. Kelenjar timus itu untuk penyelaras. Dan di samping itu dia juga memproduksi sel darah putih. Nah, disinilah manusia baru mulai timbul kepedulian, cinta, kepekaan terhadap lingkungan. Jadi fungsi kelenjar timus atau fungsi anahata atau cakra jantung ini adalah penyelarasan. Agar kita membuka hati, lebih peka, lebih cinta, lebih peduli kepada sesama. Nah, ketika disfungsi, ketika tubuh panjenengan ditekan dengan keinginan yang terlalu berlebihan, pekerjaan yang tidak ada selesainya, maka kepekaan terhadap lingkungannya akan disfungsi. Nah, ketika disfungsi ini jantung kerjanya akan berkurang dan mengkerut. Maka banyak sekarang orang-orang muda yang terlena akan pekerjaannya, keinginan-keinginannya. Mati muda karena jantungnya tidak terbuka, energinya tidak keluar. Padahal kita tahu sendiri, jantung ini mengeluarkan elektromagnetik dengan getaran duk, 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 itu mengeluarkan gelombang elektromagnetik yang ini diserap oleh alam. Jadi kalau getaran detak jantung panjenengan selaras dengan getaran alam, maka kehidupan panjenengan akan lebih lama. Tapi kalau sudah sejak selaras, maka alam pun akan ikut menyelaraskan diri dengan getaran panjenengan. Nah, sementara sekarang ini 80% makhluk bumi sudah berada di ketakutan, kecemasan, kesibukan yang terlalu jauh, jadi tidak memperhatikan gerak detak jantungnya. Untuk kepeduliannya hanya berapa persen dari manusia sekarang. Untuk yang menyebarkan cinta kasih itu baru berapa persen. Maka kita juga mempercepat kiamat diri kita sendiri. Nah, itu gelombang keempat. Manusia baru bisa disebut manusia kalau sudah mencapai di cakra keempatnya terbuka. Lalu kemudian yang kelima adalah visuda atau cakra tenggorokan. Nah, cakra tenggorokan ini kelenjarnya tiroid. Ini bekerja sama dengan kelenjar timus. Ini merupakan sabda dari cakra jantung. Jadi apa yang dikatakan di hati, di jantung, ini akan naik ke permukaan berwujud audio atau suara melalui cakra tenggorokan. Nah, kalau di dalam hati kita baik, gerakan jantung normal, maka segala ucapan yang kita ucapkan juga menyejukkan, menyenangkan, juga baik. Tapi kalau hati kita sering menyimpan dendam, pikiran kita kotor, jantung kita detaknya tidak karuan, menunjukkan kecemasan, maka segala yang keluar dari perkataan dari mulut kita adalah akan berlaku jelek. Jadi ini saling terkait. Maka dari itu ada pernafasan yang bersuara itu adalah untuk menyelaraskan antara cakra jantung dengan cakra tenggorokan. Nah, untuk kelenjarnya tiroid ya, itu untuk
cakra yang kelima. Kemudian cakra yang keenam adalah cakra Ajna. Nah, ini sering sekali dicari. Kelenjar yang mempengaruhi adalah kelenjar pineal. Nah, kalau pineal ini sudah terbuka, benar-benar kenikmatannya akan melebihi dari kenikmatan seks. Karena apa? Kelenjar pineal ini bertugas menangkap gelombang elektromagnetik yang diberikan oleh sinyal alam dan diberikan oleh memori dari black box kita, itu akan dimunculkan dalam bentuk audio maupun gambar atau divisualisasikan ke dalam gland pineal. Jadi mungkin kalau penjenengan bisa mendapatkan gambaran tentang Nabi Muhammad, kemungkinan penjenengan menangkap sinyal Nabi Muhammad yang diserap di alam, atau penjenengan menangkap gambar Yesus, kemungkinan penjenengan menerima sinyal yang disimpan oleh alam tentang Yesus pada saat itu. Bagaimana tidak nikmatnya lebih dari seks? Terkadang kita contohkan begini, kalau anak sudah ngegame, terlalu senang dengan ngegame, itu artinya dia melebihi daripada seks. Game itu. Nah, jadi sama, gland pineal kalau sudah terbuka, itu kenikmatannya sungguh luar biasa. Nah, kemudian cakra yang ketujuh atau sahasra atau mahkota itu berada di ubun-ubun. Kelenjarnya adalah pituitary. Ini kelenjar ini berfungsi untuk proses pertumbuhan, metabolisme tubuh, reproduksi itu ada di sini. Nah, di sini adalah fungsi dari ketuhanan. Jadi kalau kita sudah membuka di cakra mahkota, maka adanya hubungan dengan horizontal dan vertikal itu stabil. Ketuhanan, kalau orang Jawa bilang manunggal kawula Gusti, kita sudah manunggal bersama Gusti kita, ketuhanan kita, maka kehidupan akan selaras segalanya. Nah, ada yang terlupakan bahwa di atas kepala sedikit, jaraknya tidak sampai 1 kilan ya, tidak sampai 1 tangan gini, itu ada cakra ke-8 yang namanya Antahkirana. Nah, ini banyak orang yang bilang adalah pendamping atau kodam pendamping. Nah, kalau kita sudah bisa mencapai ke sana, artinya kita sudah berada di kehidupan nirwana. Dari cakra sahasra tadi di alam suwung, wangwung, atau nanti moksa, maka kita akan beralih berjalan ke nirwana atau cakra ke-8. Nah, ini tidak dipengaruhi oleh kelenjar apapun karena berada di luar tubuh manusia. Nah, dari sini semoga semakin jelas bahwa fungsi dari cakra pertama, kedua, ketiga sampai ke perut tadi adalah fungsi hewani, kemudian semakin naik adalah fungsi manusia yang bersifat menyatukan manunggal kita dengan Tuhan atau semesta. Nah, kenapa saya katakan cakra Ajna itu kita mendapatkan frekuensi yang selaras dengan avatar yang dulu atau nabi-nabi yang dulu, atau orang bisa mendapatkan petunjuk atau gambaran visual. Kalau gambaran visual artinya visual itu ada di depan kita,
Kemudian kalau audio itu sering disebut apa ya? Kalau orang Jawa bilang wangsit, wahyu, wisik berupa audio. Nah, itu di kelenjar pineal. Nah, itu hubungannya akan semakin menyatukan. Tapi kalau cakra pertama, kedua, ketiga itu bersifat destruktif, melebur. Apakah apakah peleburan itu tidak baik? Dibutuhkan. Dibutuhkan, sangat dibutuhkan oleh manusia. Karena manusia harus melebur. Jadi sel yang tidak dipakai harus diganti. Sel mati diganti. Nah, memang keduanya ini saling mendukung. Tapi kalau ke bawah itu bersifat destruktif, kalau ke atas itu menyatukan. Jadi demikian penjelasannya tentang cakra, sehingga tidak salah paham lagi apa itu cakra, spot energy, bagaimana cara mempengaruhinya. Nah, sekarang cara mengaktifkannya. Cara mengaktifkannya adalah dengan pernafasan segitiga. Dengan pernafasan segitiga kita mulai dari bawah. Jadi kita tarik nafas, tahan awalnya di perut, di bawah pusar, diturunkan ke tujuan. Jadi kita tekan ke tujuan. Misalnya cakra muladhara, tulang ekor, ya kita tekan sampai ke ujung tulang ekor. Kemudian kita tarik lagi ke perut, kita buang. Jadi tujuannya energi negatif yang berada di tulang ekor atau cakra muladhara tadi keluar. Kita hirup lagi hawa yang positif, kita tahan, kita tekan, di situ lakukan berulang-ulang. Jadi jangan terburu-buru untuk misalnya hari ini saya harus 7 cakra selesai. Tidak, jangan. Satu hari 1 titik cakra saja. Jangan terburu-buru untuk ketujuh-tujuhnya. Itu hasilnya malah kurang maksimal. Mending hari ini cakra muladhara, oke, kita lakukan terus berulang-ulang. Entah pagi, entah sore, entah berapa kali, monggo. Tidak ada batasan. Sampai nanti kita merasakan enjoy, sampai kita merasakan kenikmatan tertentu. Nanti ada sensasi tertentu. Kadang ada muncul gambar bunga mekar, kadang ada muncul kesenangan-kesenangan apapun di situ. Itu artinya cakra yang penjenengan 7 sudah aktif. Kemudian cakra seks sama. Tahan lalu alirkan ke kemaluan. Mungkin di hari kedua. Jadi tidak perlu 1, 2, 3, tidak. Hari kedua cakra seks. Hari ketiga tepat di bawah perut, sekitar 2 jari ya, di bawah perut, salurkan ke sana. Di bawah pusar maksud saya. Salurkan ke sana. Sama, tarik, tahan, salurkan energinya, kemudian naikkan lagi ke perut, keluarkan pelan. Nah, itu kita menyerap energi positif untuk membuang energi negatif. Lalu kalau ke cakra jantung bagaimana? Sama, ke perut dulu, naikkan ke jantung, ditahan di sana, turunkan ke perut, keluarkan lagi melalui mulut. Jadi tarik melalui hidung, keluarkan melalui mulut. Tenggorokan bagaimana? Sama, turunkan dulu ke kita tarik melalui hidung, tahan di perut, kemudian naikkan ke tenggorokan, baru keluarkan. Nah, perbedaannya kalau cakra tenggorokan ini dengan bersuara, entah nah, itu untuk mengaktifkannya. Kemudian untuk cakra ajna, nah ini ada perbedaannya
dengan cakra-cakra sebelumnya. Kalau cakra Ajna ini mengaktifkannya yaitu dengan tarik nafas, tahan di perut, keluarkan. Itu diulang-ulang sampai 3 kali atau 5 kali. Selesai itu adalah pernafasan alami. Nah, ketika pernafasan alami, kita fokuskan pada rasa nafas. Atau kita memandang pucuking grono. Pucuk grono itu pucuk hidung ini. Fokusnya biar ke situ saja. Nah, kalau kita sudah terbiasa fokus di situ, kita pejamkan mata, kita fokuskan di titik sini. Di tengah-tengah alis. Karena kelenjar pineal itu ada di belakang ini. Dengan pernafasan alami. Tidak segitiga, tidak segi empat, tapi alami. Pelan saja bernafasnya. Tarik nafas panjang, keluarkan. Tarik nafas panjang, keluarkan. Nah, cakra Ajna sama dengan cakra mahkota atau sahasra. Itu mengaktifkannya juga seperti itu, tapi energinya kita angkat ke ubun-ubun. Jadi energi di ubun-ubun. Kalau sudah seperti itu, penjenengan sudah latihan rutin, maka saya jamin penjenengan akan dijauhkan dari segala macam penyakit, apalagi penyakit berat, kanker, jantung, paru-paru, leher, tidak akan tersentuh oleh penyakit itu. Maka dari itu, untuk kondisi yang sekarang ini banyak penyakit di mana-mana, banyak kendala di mana-mana, depresi, latihlah cakra-cakra penjenengan. Penjenengan sudah diberikan perangkat yang istimewa untuk mengarungi kehidupan ini, ya gunakan dengan baik. Jangan abaikan. Lah, tadi saya bilang bahwa bagaimana kita bisa bertemu dengan Yesus, bagaimana kita bisa menggambarkan Nabi Muhammad, bagaimana kita menggambarkan avatar-avatar berikutnya, Siddhartha Gautama, bahkan siapapun. Itu sebetulnya alam itu merekam apa yang terjadi pada saat itu. Contohnya matahari itu merekam candi-candi, pohon-pohon, pepohonan, kita di laut. Kadang kita sering di pantai, kenapa ya? Kita muncul gambaran di sana. Atau kadang kita mendatangi seseorang yang suatu tempat bisa mengatakan saya dulu pernah ke sini, atau namanya deja vu. Itu sebetulnya tidak salah karena alam ini merekam. Sejak manusia itu direkam. Nah, ini akan disinkronkan dengan kotak hitam kita yang berada di dalam tubuh kita. Dan jangan salah, kotak hitam itu memberikan informasi terus kepada kita tentang oh makanan ini asin, oh makanan ini manis, oh makanan ini enak, oh kamu pernah ke sana, oh kamu pernah. Jadi nanti mungkin kita di kehidupan berikutnya juga merasakan saya kok pernah ke sini ya. Kalau di sini kok saya nyaman ya. Nah, itulah perekaman aktivitas hidup di jagat alit dan jagat ageng. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika penjenengan sudah mencapai cakra mahkota, maka itulah yang disebut nutupi babahan hawa songo. Penjenengan sudah bisa melepaskan nafsu duniawi yang terikat ke dunia, sehingga penjenengan hanya bertujuan kepada Gusti.
Maka dari itu disebut manunggaling kawula Gusti. Baik sedulur, semoga bermanfaat. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kesalahan itu adalah mutlak milik saya dan kebenaran adalah persepsi penjenengan. Tetap dukung channel ini supaya dapat berkembang dan memberikan yang terbaik buat penjenengan, sehingga bisa membuka perspektif baru bagi penjenengan. Jadi jangan lupa dukungannya dengan like, subscribe, dan komen. Akhir kata, saya Bagus Purnama dari Yogyakarta mengucapkan Rahayu, 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 matur nuwun.